ketiga, yang ketiga adalah ukuran menerima tabur tuai ya Bun. Ukuran menerima sama dengan memberi. Ketika Anda belum menerima uang yang banyak, mungkin Anda belum berbagi lebih banyak. Nah ini kaitannya dengan sedekah. Jadi mungkin ketika kita ingin mengharap yang banyak gitu, kita kan harus berbagi lebih banyak. Tapi di sini juga kita nggak boleh, misalkan nih kita sedekah 100.000, ya Allah kayaknya nanti baliknya 700.000, nggak boleh kayak gitu karena sedekah memang harus ikhlas. Cuman memang untuk tabur tuai ini saya rasakan luar biasa karena ketika kita itu ikhlas memberi untuk orang lain karena ngerasanya itu uang itu adalah titipan dari Allah, itu uangnya tuh balik terus Bun. Kayak seperti contoh ya, Bunda Nani bilang, ayo kita LOP kurban sapi. Saya nggak pernah berpikir akan kurban Bun. Ya Allah ini benar-benar merinding ya. Jadi kemarin tuh ada uang, itu karena ada kiper tuh minta motor, akhirnya uang itu buat beli motor. Saya ikhlas karena rasanya ada yang lebih butuh kayak gitu. Terus lah ternyata karena itu motor buat ada kiper sama mertua saya itu uangnya dikembalikan, ini nggak usah, saya aja yang beli motor. Jadi kemarin uangnya dikembalikan ke saya pikir ya Allah alhamdulillah gitu. Nah, pada akhirnya semalam itu saya dengerin ikrom. Jadi memang setiap tahun saya tuh kalau kurban tuh nggak ada niat kurban Bun, tapi setiap mau jatuh tembok, maksudnya hari H kurban itu saya selalu, nggak saya ya, suami juga itu mendengarkan tausiahnya, benar-benar kurban itu kayak penting banget gitu. Terus semalam kan dibilang kayak gini, masa sih kurban nggak mampu, motor aja 2 di rumah, motor saya itu 2 di rumah Bun. Mungkin kalau dia nyebutnya mobil saya nggak kepikiran itu saya gitu kan. Terus akhirnya ya Allah, ayah kayaknya kita mampu mampu untuk kurban tahun ini ya. Kemarin uang yang motor itu, terus ada juga uang yang lain, Bismillah kayak gitu. Akhirnya kita putuskan untuk kurban. Alhamdulillah ya Allah. Bunda Nani ini sangat inspirasi doa-doanya, akhirnya keajaiban. Tapi memang kurban ini bukan saya atas namakan ayah mertua saya karena aku pikir dia itu yang selama ini sangat berjasa untuk keluarga-keluarganya kayak gitu. Ya, untuk cukup kayak gitu, Bun. Dari saya, mohon maaf jika banyak bicara, mohon maaf juga jika banyak kesalahan. Semoga teman-teman dimudahkan urusannya, selalu dimuliakan di bagian Allah, dimurahkan rezekinya, Amin. dikabulkan hajatnya, mendapatkan rezeki yang berkah melimpah, dan bisa Amin. mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dan kita Amin. bisa bersatu di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat Bunda Dwi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa Bunda Dwi ya. Alhamdulillah hari ini tadi Bunda Dwi menyampaikan tentang nafsi-nafsi ya. Ilmu magnet rezeki. Terus terang Bunda, ketika pertama mengenal magnet rezeki saya juga berpikir, aduh, bisa nggak ya? Suami saya kenalin nggak respon. Anak-anak saya bersikap begini begitu, ya mama aneh gitu kan ya gitu. Keren-keren apa gitu kan. Ya sampai dikritik gitu. Ya udah, saya sempat berpikir seperti yang di nafsi-nafsi ini tadi. Saya nggak fokus dengan diri sendiri ya, tapi saya juga masih memikirkan kiri kanan saya begitu, di dalam dengan saya begitu, bisa nggak ya gitu kan, masih berpikir begitu. Ternyata benar, alhamdulillah luar biasa ya, terima kasih, alhamdulillah sama Allah, terima kasih guru kita, terima kasih hari ini Bunda Dwi juga mengingatkan ya, nafsi-nafsi, bahwa ketika kita mengamalkan ilmu magnet rezeki, kita nggak usah fokus sama orang lain. Ketika kita mau berubah, kita dulu yang berubah. Ketika kita mau mengamalkan ilmu, kita dulu yang mengamalkan ilmu ya. Nggak usah fokus sama yang lain. Nanti apa yang kita lakukan yang akan mengajak mereka Allah yang membawa mereka untuk bisa mengajaibkan kita dengan
mereka ikut ya dalam ini kita insya Allah ya, mudah-mudahan yang jelas alam sekitar juga mendukung, intinya begitu ya. Jadi nafsi-nafsi. Kemudian luar biasa nih, tadi kita dikasih tips sama Bunda Dwi ya. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah banyak pendengar. Memang benar apa yang kata Bunda Lia sampaikan dari guru kita juga, bahwa pengulangan itu memang yang terbaik intinya gitu ya. Ketika apapun, ketika diulang-ulang itu akan makin masuk, makin jelek, makin kita paham gitu, makin kita ngerti ya. Terima kasih Bunda Dwi tadi menyampaikan tentang cara menarik uang ya, kan dari karena magnet rezeki juga kan bicaranya kok harta Pak Nas, kadang orang yang gitu katanya harta itu dunia ini begini begitu, tapi kemudian guru kita mengajarkan tentang definisi dunia ya. Kemudian nah alhamdulillah Bu Dwi, yang pertama adalah bersyukur ya. Bersyukur. Kemudian bersyukur ini benar-benar ya, saya itu Allah itu memang mengingatkan untuk saya pribadi ya, terutama nih. Mungkin memang belum banyak syukurnya, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Beberapa kali GT itu termasuk suruhnya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Malu sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah, terima kasih hari ini Bunda Dwi ingatkan lagi ya. Bersyukur ya. Kemudian yang kedua, nih yang nggak gampang nih bagi kita yang belum berkelimpahan ya, bagi kita yang belum kelimpahan nih, yang mungkin kita bersyukur, iyalah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi karena kita merasa belum berkelimpahan, ketika ketika atau vibrasi saat kita mengeluarkan uang ya. Nah, itu yang nggak gampang tuh, kadang selalu aja muncul ya. Nah, kita udah belanja ke pasar misalnya 100.000 padahal udah dapet cabai, udah dapet sayuran, udah dapet beras 2 kilo, dapet ini banyak sebenarnya yang kita dapat. Tapi kita mikirnya, ya Allah, uang 100.000 cepet banget ya habisnya, cuma gini gitu kan. Ya, kita dulu-dulu gitu masih ya. Gitu. Karena kita merasa memang kita berkelimpahan, jadi dengan segitu kita ini. Tapi alhamdulillah dengan belajar kita ini. Nah, hari ini Bunda Dwi masukin, ingetin lagi sama kita tuh bahwa rasa itu nggak boleh. Jadi alhamdulillah ditambah lagi hari ini. Jadi alhamdulillah uang saya bermanfaat ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat ibu yang dagang kangkung tadi, bermanfaat buat yang jual cabai, yang semua kita sempat beli. Kemudian bermanfaat juga kita udah masak buat anak-anak, ada makanan, ada ini segala banyak sekali sebenarnya yang bisa kita syukuri ya. Cuman kadang kemarin kadang kita belum ingat itu ya. Kita fokusnya baru dengan pengeluaran. Tapi dengan pengeluaran itu sebenarnya banyak yang sudah kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, cuman kita kemarin-kemarin belum begitu banyak mengingatnya ya. Mudah-mudahan Allah ini. Nah, kemudian hukum tabur tuai tadi ya, betul sekali ya Bunda Dwi ya. Bahkan Allah ada hadis yang menyebutkan, hadis atau apa saya nggak paham juga, belum ingat banget, bahwa ketika bahkan tabur tuai itu kita nabur ketika kita susah, sedekah ketika kita lagi nggak enak, ketika lagi kita nggak gampang, rasanya kita aja nggak punyanya cuman ini, itu kan nggak gampang banget kan ya. Tapi sebenarnya di situ ajaibnya tuh di situ, baik ajaib banget kalau kita bisa melakukannya ya, mudah-mudahan bisa melakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu rangkuman yang saya dapatkan yang dari Bunda Dwi sampaikan tadi. Terima kasih. Kemudian kepada bunda-bunda lain silahkan yang akan menambahkan, akan sharing, atau nih dari Ikram tadi malam katanya karena saya nggak ikut ya, saya nggak ikut, banyak sekali nih satu sama dan terhubung kayaknya nih dari kita ngobrol kemarin, kemudian hari ini Bunda Dwi menyampaikan, Ikramnya ternyata tadi malam begitu katanya gitu ya. Nah, terima kasih kepada bunda-bunda yang lain yang akan menambahkan, yang mau sharing, kami persilahkan. Silahkan bunda-bunda. Iya, malam itu iya katanya kita itu harus berteman dengan orang soleh dan para ulama. Mungkin kan kalau orang yang ya kan tadi kan nafsi-nafsi
Kalau orang yang nggak punya ilmu mah ya, terserah saya mau berteman sama siapa kek, sama kayak kan gitu ya. Kalau yang orang ini mah. Tapi kalau kita udah paham di sini, ya kita pilih-pilih, maksudnya itu yang baik-baik gitu. Kayak saya juga dulu lagi belum di magnet rezeki ya. Saya lagi banyak uang apa, saya traktir teman-teman saya gitu, sama bahagian mereka gitu. Udah kalau ada yang ini itu. Giliran saya kurang sehat, yang nengok pun bisa kehitung ya gitu. Mungkin ya dari situ saya introspeksi diri, saya terlalu ini ya terlalu baik sama orang tuh kan, yang saya tolongin amanah juga di luar masih banyak gitu ya. Ya saya tuh nggak tegaan gitu orangnya gitu. Jadi pas di sini itu ya kita introspeksi diri, memilih teman atau itu yang baik, yang soleh, yang membawa kita ke surga. Jadi kita nggak kayak tadi itu. Lah ya ibaratnya eh, kita berteman sama yang, ya saya banyak sih wali santri, alumni SDIT apa gitu ya. Pada kaya-kaya itu. Tapi kan mereka hanya hambur-hamburkan uang lah, makan-makan di kafe segala macam gitu. Ya mungkin itu ya. Jadi kita harus benar-benar hati kita itu ya jangan sampai udah hati kita tuh udah bersih, di apa dimasukin dengan Hal yang iya nggak itu karena kita bertemannya yang tidak baik, nanti mengotori hati kita. Kata Bulia juga, fokus aja. Mau Iya, orang gimana, ya fokus aja. Jangan sampai kita terbawa sama orang lain gitu. Mau iya. pergaulan. Iya, terima kasih Bunda Nani. Ya mungkin kalau saya tangkep ya, yang disampaikan Bunda Nani itu apa? Nyari temen tuh gampang, ya. Nyari temen tuh gampang, apalagi temen buat seneng-seneng tuh gampang banget tuh. Yuk makan bareng, ini, enak banget, gampang ya, seneng. Tapi ketika kita susah, kita lihat tuh, mana teman-teman saya kemarin yang seneng enak-enak gini ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang soleh ya, berteman orang soleh itu, walaupun mungkin kita nggak sempet traktir, nggak sempet ini, tapi yang mempererat kita itu ilmu ya, yang mempererat itu ilmu, rasa. Jadi rasanya karena kita sudah di dalam lingkungan orang soleh, kalau digambarkan itu sama banyak itu, ketika kamu berteman dengan orang yang tukang parfum misalnya gitu kan ya, kamu akan kebagian wanginya gitu kan. Tapi ketika kamu berteman dengan orang yang nggak baik ya kamu akan terpengaruh ketidakbaikannya. Maka bahkan nanti ada statement atau apa itu, ketika kita akan melihat seseorang, lihat dulu siapa temennya kan gitu toh Kak. Pernah ya ada kayak gitu gitu. Jadi mungkin itu berteman dengan orang soleh itu memang luar biasa, karena memang disitulah kesolehan kita juga dituntut, gimana perhatian kita terhadap teman kita itu ya. Silakan kepada Bunda yang lain. Di Mbak Nani, makasih banget nih Bunda Nani. Mengingatkan, mudah-mudahan Zoom kita ini memang luar biasa sekali ya. Pagi-pagi kita sudah dicas, sudah di booster untuk selalu dalam lingkungan dan image dan pemikiran yang baik ya, yang diridhoi oleh Allah insya Allah. Terima kasih. Kalau kita itu sama orang baik ya kita di grup ini gitu ya, Masya Allah. Kangen terus tahu. Iya, Kalau nggak ada yang hadir, kemana tuh sih itu tuh gitu tuh. iya betul Ya Mbak. Bu siapa tuh yang orang Lampung? Kemana Oma, itu? Oma siapa? Oh Ibu Oknis. Iya. Iya, itu ya. Ini dia lagi kemarin itu dia masih banyak safarnya ya, masih banyak safarnya. Terus dia lagi ada satu urusan yang belum bisa membuat dia bisa bersama dalam Zoom. Salam dari beliau ya. Semoga sehat selalu.
Amin. Amin. Rabbal alamin. Silakan Oma Ani, silakan Oma Ani, mungkin ada masukan dari Oma Ani nih. Oma Ani orang tua kita nih di sini. Baik, nampaknya demikian mengenai nafsi. Pada prinsipnya kita memegang inti daripada pertama itu ilmu, kemudian korelasi ilmu dengan kehidupan kita. Nah, selanjutnya untuk masalah materi atau apapun itu nampaknya kita hanya mampu mentoladani aja, mencontohkan pribadi yang baik yang semestinya harus kita laksanakan keseharian, implementasi daripada ilmu yang kita dapat. Nampaknya seperti itu, Bunda Miss Nidar. Kalau saya sulit untuk komen, sepertinya MR itu sepertinya untuk diri saya sendiri, padahal itu salah. Itu tetap pun harus kita siarkan. Yang itu mungkin nafsi-nafsi mengenai paham saya. Barakallah, mohon maaf kalau saya salah menginfokan. Demikian Bunda-bunda. Luar biasa, Bunda. Maksudnya gini, Oma. Maksudnya gini loh. Jadi nafsi-nafsi ini bukan kita nggak mensiarkan, kita tetap siar, cuman kadang-kadang ego kita loh. Jadi kadang-kadang dia kok nggak mau berubah kayak gitu, ya nggak boleh yang kayak gitu, Oma. Jadi siar tetap siar, kita tetap perilakunya seperti MR, tapi biarkan dia itu kayak misalkan pengen berubah ya nggak kita paksa loh kayak gitu. Kadang kan kita merasa kenapa sih dia nggak mau berubah padahal kan ini bagus banget, dia pengen ajaib gak sih, itu ya nggak boleh kayak gitu Oma gitu. Jadi tetap kita itu pribadinya tetap ciar ya gitu. Iya, Ya, baik, terima itu kasih. benar sekali Bunda Dwi, Bandung cantik soleha. Sahabat jannah saya. Amin, amin ya Allah, Saya amin. contoh anak nih, anak kayak anak saya itu yang laki-laki kan satu-satunya ya. Namanya lagi puber ya. Kan emang nggak boleh pacaran gitu ya, itu kan dosa juga gitu. Itu perisai. Namanya orang lagi jatuh cinta ya, baru anak saya itu baru puber nih. Baru umur 18 tahun. Orang kan dari SD udah pada puber ya. Anak saya udah 18 tahun tuh gimana sih? Sampai mau nikah samanya, tapi anaknya di pondok gitu tuh yang ceweknya itu. Mau diapain orang jatuh cinta ya? Yang nggak bisa itu kita juga pernah jatuh cinta ya dulu. Jadi, ya udah silahkan kata saya. Silahkan dinikmati. Kalau ada sesuatu itu nggak nggak tanggung jawab kata saya gitu. Umi nggak tanggung jawab. Silahkan dulu. Kalau udah kecewa, udah Umi bertindak gitu. Jadi saya silakan dulu ke anak itu ya. Nah, tapi saya berdoa gitu. Emang kita nggak bisa memaksa hati, walaupun itu anak sendiri nggak bisa. Kamu ini anak, iya lagi kecil mah. Kamu jangan itu, ya takut. Iya, iya gitu. Nah, kalau udah ini, ya punya prinsip sendiri gitu tuh. Sampai gini, kata segini, waktu kemarin di Malang itu kan di Pengina diomongin sama kakaknya gitu. Udah sih nggak usah ngurusin cewek. Ya emang saya kan berdoa terus ya sama Allah, berilah yang terbaik ya Allah. Berpisah dengan cara ternyata sama ceweknya diputusin. Lah ya, jadi usah saya ngomong gembor-gembor ke anak, enggak, saya berdoa aja ternyata sama ceweknya diputusin itu dari yang di pondok itu. Tadinya mah galau itu 2 bulan kemarin itu. Biarkan aja gini. Umi tolongin sih. Udah, Umi kan nggak ngejodohin, itu kan kamu yang ngejalanin. Ya udah katanya, sampai katanya, udah saya sendiri yang hadapi gitu. Iya dia emang sama orang tuanya, neneknya baik kayak gitu. Ya namanya orang masih kelas 2 SMA ya. Orang anak saya juga adekmu kelas 2 SMA. Ya belum bisa pikirnya ke jenjang pernikahan. Ya kamu pengennya ke jenjang pernikahan. Kata saya gitu. Aja kemarin di Malang itu di penginapan kan itu nyantai ya gitu. Jadi diomongin apa, ya udah katanya, kata kakaknya nggak usah mikirin cewek lagi. Iya kata saya gini, iya ya Allah sampai tabungan aduh tabungan itu nggak nambah gitu ya. Lah iya katanya tadi begini, itu kan
uang saya, Mi. Kalau buat cewek apa itu? Kata saya, iya itu uang kamu, hasil kamu kerja sendiri. Tapi sekarang gimana gitu? Ya udah sekarang gimana? Menurut kamu apa enggak gitu? Istilah menurut udah daripada mikirin cewek sekarang mah udah biarkan itulah sedekah buat cewek itu gitu tuh ya. Sekarang yuk kita umrah yuk kata saya. Udah gajian bulan ini kamu kan belum bikin paspor. Alhamdulillah ya Allah kata dia. Yang tadinya terus ya, sayanya memikirin motor dulu, anu. Alhamdulillah kemarin itu, iya sih Mi katanya mau bikin paspor 1 juta kan, kata kita. Iya, sama Bulia. Ya udah nanti kalau Bulia udah pulang dari haji, soalnya adik kamu tuh yang 2 pengen bikin paspor. Ya, Alhamdulillah Bu Mis, banyak segala macam walaupun anak sendiri udah gede nggak bisa kita maksa-maksa hati dia nggak bisa tapi emang kita harus sabar berdoa sama jadi serahkannya sama Allah. Sekarang alhamdulillah sefrekuensi pada pengen bikin paspor. Amin. Alhamdulillah. Alamin ya. Terima kasih Bunda Nani. Bunda Riana Bunda Riana izin nih. Udah Oke. dipoto kok nanti yang ada Buriana. Udah, ya. 6:30 ya Iya. Bunda-bunda. Ya, alhamdulillah nggak Mungkin apa-apa saya Bunda akan Riana. menambahkan Terima sedikit Terima ya. kasih sudah diingatkan ya. Ini sebelum Ya, kita soalnya lanjut, itu ya sebentar jangan Bunda sampai Lisara ini ya. kita ya. Ini Bunda Bunda Riana mengingatkan bahwa kita harus tepat waktu. Nah, kita selesai biasa dan menurut ini kita jam 6.30 ini masih ada 2 menit. Tapi Bunda Lisaro akan menambahkan kira-kira kepada bunda-bunda ikhlas waktunya lebih atau Ya, kita cukupkan sampai di sini. monggo kerso ikhlas, monggo dari Saya angker. kelas Bun. Hari ini anaknya libur soalnya. Iya, Ya, soalnya saya mau kasih asal berdoa ya. iya. Kita berarti sebelum kita lanjut, kita silakan dulu Bunda Riana untuk doa kafaratul majelis ya. Nanti setelah itu itu kita aja. doa kafaratul majelis lagi aja karena kita masih lanjut dulu ya. Terima kasih, silakan kepada Bunda Riana untuk doa kafaratul majelis. Mohon maaf ya Bunda-bunda semua, soalnya saya sangat udah. Iya, nggak apa-apa Bun. Ya. Terima kasih berdoa sudah ya. diingat Bunda Riana ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat. Amin. Terima kasih Bunda Riana ya untuk teman-teman ya Bunda-bunda. Iya, yang buang izin purna kepentingan aktivitas yang harus dikerjakan silakan ya. Sudah dipoto kok. Bahagiakan semuanya. Amin. Live ya Bun. Oke. Semoga hari ini lancar Bunda Riana. Ya, Mudah-mudahan selalu sehat. Iya. Mudah-mudahan ya Mariana. Banyak yang Amin ya beli Allah, rumah. amin. Kebutuhannya. Hari ini ya Allah, amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Siti Lisaro tadi yang akan menambahkan. Iya, mungkin saya hanya menambahkan sedikit dari peristiwa Bu Nani tadi ya. Walaupun anak sendiri kita tidak bisa mengatur ya gitu ya atau memaksakan gitu ya. Karena ya memang itu semua dari Allah. Cuman dari segi pendidikan karena saya orang pendidikan ya, orang di dunia pendidikan memang ada 3 fase ya. Jadi fase pertama itu fase putih. Fase putih itu dari tingkat anak-anak dari bayi kecil itu sampai tingkat SD itu masih putih. Maksudnya kenapa putih? Mereka masih polos, dia masih sesuai apa yang kita mengukir. Jadi kalau kita mengukir kembang ya bisa jadi kembang, manut kita mengukir itu kucing bisa jadi kucing. Maksudnya, nak jangan ini. Iya, kata Bu Nani tadi kan. Kalau masih kecil itu kan apa-apa iya, nah ini iya, karena dia masih memang kelas putih gitu ya. Kalau diambil dia itu kelas putih. Jadi anak itu bagaimana kita akan mengukir, akan mewarnai. Jadi masih bisa ngikut gitu loh.
Tapi setelah mulai tingkat SMP sampai SMA itu namanya abu-abu. Apa itu? Abu-abu. 50-50. 50-50. Abu-abu. Jadi bisa lah separuh itu dia itu bisa manut dengan kita, tapi separuh dia udah punya pendirian gitu, udah punya Iya. pendirian. Dia kadang-kadang ya tadi mungkin tadi itu ya udah tingkat SMA kalau udah mulai mengenal pubertas ya, mulai jadi nggak bisa di ini. Cuman kadang-kadang sebenarnya dia masih manut, namanya itu makanya 50-50. Jadi kelas abu-abu gitu. Nah, kecuali nanti kalau dia udah dewasa, kelas perguruan tinggi itu namanya kelas hitam. Dia udah murni dia sendiri. Tadi kita harus nafsi-nafsi, kita nggak bisa mengubah mereka gitu. Kecuali Allah yang membukakan, memberikan hidayah kepada beliau sendiri gitu. Iya. Jadi ada 3 itu. Jadi kelas putih, kelas abu-abu, dan kelas hitam gitu, Bunda memang. Iya. Iya, terima Termasuk saya kasih, tadi Mbak. menanggapi dari Bunda Dwi tadi yang tentang Febriasi tadi ya, saat mengeluarkan uang Berarti. kita harus dengan rasa bahagia ya. Nah, memang betul kok kalau kita melakukan dengan rasa bahagia itu sebenarnya Allah tuh mengganti loh, mengganti. Kalau kita Iya. uang dari itu pasti diganti, habis keluar itu diganti lagi. Soalnya pengalaman saya waktu itu saya habis klunting gitu ya, gajian gitu. Besok gitu ternyata kan kakak saya itu anaknya kecelakaan. Bahkan saya tadi nggak tahu dia udah tengok ponakannya. Loh lah kenapa? Loh itu di rumah sakit kecelakaan. Pas itu mama saya tuh telepon, Lis tolong si Lis ini apa bantu ini apa pinjem dulu duit 5 katanya kayak gitu. Kata saya, ya Allah baru kemarin Mbak klunting gitu. Jadi terus saya bahagia, ya Allah alhamdulillah kata saya bisa membantu saudara gitu ya. Jadi saya berikanlah itu kata dia. Ya udah Mas, kata nggak apa-apa dipakai. Saya bilang tapi itu nanti jatah kosan si Dini, saya bilang gitu. Nah kapan dipakainya? Ya mungkin akhir-akhir Juni lah. Saya bilang padahal sebenarnya Juli ya, cuman saya ngomongkan akhir Juni. Jadi kalau dia mereset kan nanti masih ada tenggang gitu. Terus ya udah saya berikan dengan rasa nggak tanya. Kalau dia tidak tepat waktu, bukan meleset. Disiplin kata. Oh ya, nah jadi pas udah itu, lagi bulan apa kemarin tuh dia udah utuk-utuk ke rumah nganterin katanya ini titip ya Lis katanya tapi masih separoh kata dia gitu. Oh iya Mas nggak apa-apa saya bilang gitu kan. Ini naruh ke 29 katanya sebenarnya ada 3 cuman 1 tak pakai dulu ya karena iya Mas. Habis itu utuk-utuk adik saya 1 datang. Saya ini karena biasanya saya itu bayar korban itu bulan puasa itu udah bayar korban arisan korban. Nah jadi karena saya memang posisi nggak sehat kan kemarin saya kecelakaan 2 kali ya kemarin ya. Jadi saya itu memang belum nganterin uang korban itu. Nah jadi datanglah dia ke rumah itu. Ya udah berapa bayarnya karena kami diambil 3 tahun jadi bayarnya itu 9,5 gitu. Diambil satu sapi itu diambil 3 tahun gitu. Jadi bayar untuk anudadi orang 21 gitu, arisannya orang 21. Terus sama dia udah tak kasih nih. Tapi itu Mbak, aku pinjam untuk bayar aku belum ada. Ya udah alhamdulillah. Jadi langsung kan udah yang 19 udah kepake alhamdulillah bermanfaat lagi. Ya udah yang 1 saya transferkan ke Dini untuk jatah. Din jatah bulan Juni kata saya untuk jatah makan bulan Juni. Ya tapi ya alhamdulillah saya udah alhamdulillah bermanfaat gitu. Mak uduk-uduk itu semalam itu si Rasi Mbak di mana? Di rumah enggak? Iya di rumah ini Mas Jen mau ke rumah. Oh iya. Nah, lah datang kutuk-kutuk. Ini kemarin kurang 21 ya, Lis. Oh iya. Ya udah sambil tak ngopi, sambil ngobrol-ngobrol. Ya kata saya tak bilangin kata itu tadi ya. Memang saya belum bisa maksain dia untuk dia seperti magnet rezeki seperti saya. Cuma saya masukkan sedikit-sedikit gitu. Dia cerita adiknya nggak punya anak, nggak punya teman kok ya masih kedua gitu tuh. Ya itu mungkin kurang rasa syukur loh Mas. Ya sedikit-sedikit betul tadi kita nggak bisa memaksa ya. Jadi kita hanya memberikan pengertian contoh. Ini loh Mas saya kalau dipikir saya cuma kayak gini cuma sendiri. Kan alhamdulillah kan ponapannya jadi mereka si A si B itu begitu. Mungkin karena dia tuh nggak masuk jadi kurang barokah gitu. Jadi mungkin insya Allah dengan begitu kan tahu. Uang itu memang nggak saya ambil masih di meja situ aja nggak saya masukkan tetap di meja saya sambil ngobrol. Ya udah ada tamu kan datang.
mau ngambil uang LKS. Nah, jadi ya udah saya berikan, kita hitung-hitung, katanya ini 1.000. Tuh kan Mas, duitnya langsung kan Mas, kata saya kayak gitu. Dari ini udah langsung, kemarin yang dari sampai kan juga langsung loh, saya bilang gitu. Nih, akhirnya aslinya duit itu capek loh Mas, kata saya gitu. Maka kita bersyukur, kata saya kayak gitu. Cuma saya ajarkan mama saya itu, saya ajarkan kan dia ya banyak loh ya, ini gini loh, saya loh anak yang gede walaupun kerja cuma habis untuk ngerokok, kata nggak bisa bantu, belum bisa bantu. Ya sekarang gini loh Mas, udah bersyukur Mas Sodik itu udah bisa kerja, berarti walaupun untuk ngerokok untuk udah nggak minta Mas Din lagi. Saya bilang tuh, jangan kira Mas Din itu karena anak saya udah istilahnya udah semua, saya tuh nggak mau minta loh Mas sama mereka, kalau saya bisa saya masih bantu sama mereka, saya bilang kayak gitu. Jadi insya Allah dengan begitu, memang saya nggak memaksakan dia untuk bisa ikut tapi insya Allah dengan kata-kata saya, dengan contoh-contoh saya berikan, insya Allah dia nanti akan terbuka sendiri dengan izin Allah yang membukakan, memberikan hidayah kepada mereka. Itulah, jadi kita nggak bisa, jadi kita yang penting kita contohkan, kita bersikap itu tadi seperti ya itu tadi kita berjemaah rezeki, tapi kita nggak bisa memaksakan orang, tapi dengan contoh-contoh yang kita berikan, fakta-fakta realita, oh kebersihan kita begini, kita barokah karena kita ya selalu bersyukur, kita selalu mengeluarkan apa yang kita itu dengan rasa bahagia karena kita menyadari semua itu bukan milik kita, semua itu adalah memang milik Allah yang dititipkan kepada kita. Insya Allah Allah tuh ganti, dan alhamdulillah ya, itu saya tadinya kan minjamkan itu dari uang gaji nih ya, dari Mak Kunting tadi kan ya, itu untuk persiapan uang kos anak saya ya. Cuman alhamdulillah kemarin itu kan habis Pak Kunting lagi kan, tak tengok udah ada 10 lebih, berarti cukup tuh nanti uang untuk uang kos 6 juta sama uang UKT 4 juta sudah cukup, alhamdulillah. Tapi yang sini masih tetap berjalan saja kan gitu. Jadi insya Allah benar itu tadi ya, cara menarik uang tadi, satu dengan rasa bersyukur, yang kedua dengan Febriasi yaitu dengan rasa bahagia mengeluarkan, kemudian apa ya itu tadi yang tabut tadi yaitu benar-benar udah dirasakan gitu. Mungkin itu saja ya tambahan contoh-contoh baik nafsi-nafsi, baik dengan dari Bu Nani tadi, karena dunia itu memang ada untuk anak tuh kita ya 3 itu tadi, jadi ada putih, abu-abu, dan hitam. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang belum pas ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bunda Siti. Iya, luar biasa ya. Pengalaman itu guru yang terbaik. Betul. Ini ada Bunda Amira, ada Bunda Santi. Sedangkan Bunda Amira atau Bunda Santi nih yang mau menambahkan pengalaman pribadi atau apa, bisa buat booster kita semua nih. Saya barangkali enggak menambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam saya minta izin, enggak bisa ikut hari ini, tapi ternyata kegiatan di sana cuma sebentar saja, jadi saya sempat ikut. Alhamdulillah. Saya cuma ini ya, barangkali ada yang bisa kasih saya sarannya. Saya ini memang sudah beberapa kali bulan ini tidak ingat hari. Iya pernah ya, sebenarnya tuh pekerjaan saya setiap hari bisa saya lakukan, tapi setiap hari Jumat saya memang enggak ini, saya luangkan waktu untuk di rumah dengan hari Ahad. Jadi Jumat lalu itu juga saya enggak ingat kalau hari itu adalah hari Jumat. Saya ingatnya hari Ahad begitu. Dan itu sudah beberapa kali terulang. Mungkin ada ya teman-teman di sini yang tahu apakah saya melakukan apa ya, dosa atau apa, kenapa saya bisa sudah beberapa kali ingat hari. Iya betul Bu, seperti semalam itu saya ingat, besok hari Jumat itu giliran saya bawa materi, tapi pas habis sholat subuh tadi saya ingat, oh iya ini kan hari Kamis, belum hari Jumat. Iya. Mungkin ada saran dari ibu-ibu ya bisa bantu saya. Kasih. Coba ini Bu Amira dibiasakan ini menulis, kata Bu Nurul, kata Bu Nalia. Jadi dibiasakan setiap harinya tuh menulis gitu agenda kita.
dibikin dijadwalkan, misalnya hari ini hari Kamis, acara jadwal kita mau apa gitu, misalnya mau sholat duha, misalnya mau apa istighfar berapa kali itu, jadi biasa kan tiap harinya tuh, oh jadi kita tahu apa, oh sekarang hari ini gitu, jadi ditulis tanggal sama harinya tuh ditulis, jadi biar kita ingat gitu. Justru Kamu- karena agenda-agenda saya yang padat, yang bikin saya belum selesai satu, saya ingat, oh nanti sehabis ini saya lakukan ini ya, sehabis ini saya lakukan. Yang Pas pertama hari Jumat gini, yang lalu, Bunda Iya. Amira, yang pertama gini mungkin. Sama Allah dulu. Ya Allah, ingatkan saya hari ini hari apa gitu. Sama Allah dulu tuh. Minta sama Allah ingatkan saya setiap hari yang saya lalui. Hari ini hari apa, hari ini hari apa yang akan saya mulai. Kan kalau ada di syukur pagi tuh ada kan, kita pagi-pagi tuh sama Malia kan suruh bersyukur, alhamdulillah ini. Nah, kemudian saya ada tuh dari YouTube juga kalau nggak salah sih ya, nggak inget coba. Cuman kan kita ada doa yang itu ya, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits ahli lisani kullahu wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah tolonglah aku dalam setiap urusanku dan jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata ya. Nah di situ tambahin ketika kita habis doa itu, ya Allah alhamdulillah engkau tambahkan lagi hari, kau buka lagi hari untukku hari ini gitu. Nah di situ Bunda Amira bilang sama Allah, ya Allah ingetin saya nih tiap hari yang akan saya lalui hari apa ini gitu. Mungkin sama Allah dulu intinya, yang pertama sama Allah. Yang kedua tips dari Bunda Santi tadi ya bagus banget. Jadi kan kemarin kita udah ngisi tuh barusan malam isi kan, biasanya kita isi malam kan ya, mau tidur tuh biasanya kita isi, kalau saya seringnya malam ya, kadang begitu selesai melakukan kadang, tapi belum selalu, saya belum terus ngisi juga ya, kadang ngisinya habis selesai diisi kadang kalau inget, kalau nggak inget malam tuh, jadi oh ini conteng kan tahu tuh harinya di atas hari ini gitu, oh besok hari ini gitu ya. Tips dari Bunda Santi bagus. Kalau dari saya ke Allahnya dulu nih, ke Allah dulu, ya Allah ingetin saya ini gitu. Dari Dua-duanya. saya ya. Ada Ibu tips yang Amira, grup enggak? Di grup ini ada enggak? Oh iya, di grup kan ini tiap hari sebenarnya, kalau hari Jumat, khusus hari Jumat tuh pasti diingetin kayaknya tuh hari Kamisnya Saya suka besok masuk ngingetin sekolah. malam Jumat. Saya suka ngingetin malam Jumat itu Al-Kahfi apa itu. Ya, goa keajaiban kan malam Jumat ya. Iya, goa saya suka ngirim. kan Bu, Itu kan itu khusus hari malam kan hari Jumat. Jumat. Kalau untuk hari-hari yang lain kan kadang nggak inget juga, ya itu tadi. Kalau Gini pun waktu Bunda nulis itu kan pegang HP, lihat di HP itu harinya hari apa kayak gitu kan, itu lebih simpel. Ya, HP ada harinya. Pokoknya ya Bu ya, kalau nggak ingat ya nggak ingat lah. Ya, betul. Betul emang. Saya kalau hari libur kadang-kadang juga nggak inget hari apa, tapi kalau hari sekolah alhamdulillah inget terus. Ya, Bunda, saya sendiri juga pernah tuh Bunda Santi ya, saya share aja itu perasaan saya nggak libur, nggak taunya hari libur. Saya share aja gitu sama Bunda Santi, Bun bukannya hari ini libur, oh iya itu Sabtu Minggu ya. Kayaknya semua deh Bunda Amira, hampir semua kita kadang lupa hari, kadang nggak Itu ingat. normal. Saya betul-betul ini sudah nggak ingat itu sebenarnya sudah lumrah ya, tapi ini betul-betul saya Bu. Pernah saya ya hari Jumat yang lalu, saya kira hari Ahad kan biasanya saya pergi belanja untuk keperluan rumah tangga. Hari Jumat itu saya sampai di tempat belanja, oh ini kok tutup ya. Baru saya ingat, oh ini hari Jumat. Iya begitu. Sampai segitunya Bu, sampai di tempat tujuan masih belum ingat kalau itu bukan hari itu. Saya garpu tala semalam itu karena sadar bahwa kenapa ya saya sudah beberapa kali menyadari hal ini. Saya sampai garpu tala. Terus dapat ayat apa ya, At-Toha ayat 124 kayak 23. Isinya apa, Bu? Saya belum ingat isinya karena baru tadi subuh. 23. Kita lihat ya Bunda ya. Iya, Emang Bu,
Emang pertama ke Allah dulu. Kayaknya Iya. malam di Ikram itu ada sih, kalau nanti dengerin lagi bagi yang ya lupa-lupa gitu. Maka Ustaz mungkin emang itu apa sih? Mengingat ke Allahnya itu kali. Kita lebih mementingkan, katanya Ibu sibuk ya, mementingkan itu. Apakah kita masih sholatnya tidak tepat waktu atau ngajinya masih ini kayaknya harus Iya. lebih ituin kayak Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah bahwa barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Isinya gitu, Bun. Itu jelek banget Bunda Amira. terus Jadi bertobat intinya mendekatkan Bunda diri kepada Amira sama Allah. Allah aja. Iya. Langsung ke Allah, ikuti Belum ngikutin petunjuk petunjuknya. Allah. Itu jelek banget tuh ayatnya. Jadi yang Bunda Amira amalkan nih ya, mudah-mudahan benar ya. Itu kan kadang kita nggak harus mengamalkan semua kalau ayatnya panjang. Katanya kalau dizikirnya nggak harus semua. Ambil potongan yang memang berupa harapan, motivasi, kebahagiaan yang menyenangkan intinya. Tuh ini banget tuh yang Allah apa bagi siapa mengikuti petunjukku. Tunjuk. Nah, itu kan tadi ya. Iya. Quran surat berapa tadi Bunda Amira? 123 ayat Toha. Oh, Toha 123. Ayat 123. Surat Toha ayat 123 ya. 123. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Itu mungkin di potongan barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Itu bisa dizikirin. Setelah Bunda Amira minta sama Allah, ya Allah ingatkan setiap hari apa yang akan aku lalui ini. Terus Bunda baca itu zikirnya gitu. Nanti insya Allah ingat terus tuh, bahkan lebih bukan cuma mengingat hari, ingat semua kebaikan yang lain ya. Jelek banget itu, atau apa jelas banget itu apa garpu talanya Bunda itu memang itu banget, bagus banget gitu. Ya gitu ya, Bunda. Makasih. Kali turun dari surga tuh emang harus bersilaturahmi. Kita jangan terlalu ya kita sibuk dengan ini kegiatan kita sendiri. Mungkin Bunda itu ya silaturahmi lah. Ya gitu ya. Iya. Dengan silaturahmi ya insya Allah akan mengingatkan selalu hari Jumat. Amin. Ya. Mungkin juga Bunda, Bukan makasih cuma Bunda. aja itu Soalnya, hari yang kita soalnya saya memang ini ya, saya enggak jarang-jarang kumpul-kumpul sama ibu-ibu, paling cuma sama saudara, keponakan-keponakan. Kalau orang dari luar dari situ saya jarang kumpul. Soalnya saya menghindari yang namanya gosip. Saya sibukkan diri dengan kegiatan saya, dan paling kalau waktu saya yang luas saya digunakan buat masuk sum-sum begitu. Mungkin betul Bu Nania. Maksudnya kali silaturahminya ya ibaratnya kalau udah lama nih tetangga samping nggak ini. Ya kalau silaturahmi itu menyapa dengan senyum baik ya bisa ibaratnya. Ya nggak usah ngobrol-ngobrol juga kali gitu. Aduh, kita sibuk dengan ini. Ya saya juga kan sibuk di kamar aja ngaji segala macam gitu, warung. Sampai tetangga samping seminggu belum ngeliat-liat gitu ya. Tapi nggak gitu juga. Jadi kita pura-pura nyapu apa ya kita kan nyapu biasa. Dan menyapa lah gitu, itu sama dengan silaturahmi. Iya, makasih Bunda. Iya.
Mungkin silaturahminya lebih diperluas, Bunda Amira. Di Iya, Three iya. Angel Miracle, Bunda Amira silaturahminya bagus, mungkin diperluas sedikit gitu aja. Mungkin dari itu. Apakah ada Bunda yang Santi, kali gini HP-nya, baterainya menghindari tidak penuh lagi. kan menghindari gibah ibaratnya. Maksudnya gini, silaturahminya yang baik itu ibaratnya ada yang udah ada orang yang belum kaya itu ibaratnya ya, yang tidak meminta-minta. Itu dia itu buat makannya ada apa enggak gitu tuh Bu. Jadi kita sebetulnya yang ke gitu-gitu aja. Iya. Makasih Kita Bu. sedekah sodako. Itu Ya masuk mau semua ke saya. mau beliin bakso dibungkus 2. Siapa tuh ada yang di dekat kita itu yang ibaratnya lah kurang ini mampu gitu tuh. Paling gitu mengerjakan ya kita silaturahmi yang baik-baik aja. Atau Iya. ada anak yatim gitu Bu. Iya, iya. Makasih Bu. Saya Saya nambahin, Bu. betul Bunda. Ini ya, silakan. saya percaya dengan hal yang begitu Bunda. Memang makanya saya bertanya sama Bunda-Bunda semua. Soalnya kalau saya yakin bahwa sesuatu yang kurang nyaman di saya itu pasti ada sesuatu yang tidak baik sama saya. Makanya saya mungkin ada yang tidak saya, maksudnya ada sesuatu yang kurang di saya. Makanya saya bertanya, mungkin saya melakukan sesuatu ya. Karena pernah Apa saya bertanya sama seorang Ustaz, saya bilang begini, saya ambil contoh. Mungkin juga itu yang saya jadikan pelajaran hari ini. Pernah saya bertanya sama seorang Ustaz, saya kok begini ya? Dulu-dulu tuh itu kalau tahajud saya tuh biasanya jam 2, jam 1 sudah sampai jam 3 saya bisa melakukannya. Tapi sekarang kok saya tahajudnya pas jam 4 bangun begitu. Pas orang sudah mau begitu saya baru bangun untuk sholat tahajud. Kata ustaznya, ibu banyak-banyak sedekah, Iya, banyak-banyak betul. istighfar dengan banyak-banyak sedekah. Makanya saya pikir mungkin karena saya melakukan sesuatu, makanya sering saya tidak ingat hari ya. Makanya saya minta saran-sarannya ibu. Mungkin saya ada apa ya dengan saya? Gitu Bunda. Makasih sudah diingatkan. Iya. Begitu Iya Bunda. Bunda, itu aja malam acara ikram kan bisa di YouTube ya, yang malam itu. Itu isinya mantep banget. Itu cocok dengan Kemarin saya tidak ikut memang. Allah ya, ya, mudah-mudahan cuman nanti bisa. di situ ada. Itu jawabannya ada di situ. Oh iya. Makasih Silakan Bunda. Bunda Dwi. Iya, Mungkin kita jadi 10 menit aja ya. 10 menit lagi, Ya. 6 menit jam 7. Ini udah suaranya belum? Molor ya, waktunya keasikan Silakan ya. dulu, masih 6 menit, jam 7 kita selesai ya. Ini udah ada suaranya belum? Sudah, Iya. sudah. Oke. Ya, sedikit menambahkan ya, Bun. Jadi inti dari ikram semalam itu tanda hati yang bersih. Tanda hati yang bersih itu yang satu itu aduh, malah jadi gak ingat ya. Usah tulis malah gimana gak ingat. Usah tulis Bunda Dwi. Udah ditulis intinya gitu. Kita itu memandang orang lain itu lebih baik dari kita, walaupun satu ya. Yang kedua itu, oh ya, yang pertama itu tidak boleh membenci orang lain. Yang satu. Yang kedua itu selalu memandang orang lain itu lebih baik dari kita. Yang ketiga itu memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Jadi saya pernah di posisi Bunda Amira ya. Jadi saya lebih banyak diam di rumah, nggak mau kumpul-kumpul karena ya itu takutnya itu gibah gitu. Tapi dengan takut itu kan kita suudon, Bun. Padahal kan mereka juga makhluk Allah kayak gitu. Jadi seandainya itu niatnya silaturahmi, kita kumpul-kumpul aja. Dan pada saat itu kan kita nggak bisa nih membuat keadaan itu harusnya sesuai kita inginkan. Andai pun ada gibah, kita dalam hati astagfirullah ya Allah, astagfirullah, kayak saya niatnya silaturahmi, saya nggak niat gibah kayak gitu. Karena kita nggak mungkin kayak ketemu orang terus kayak menghindar gitu juga nggak bisa, Bun. Jadi kita tetap harus memulakan orang, apalagi memang kita itu bermasyarakat dengan banyak orang yang siapa tahu ketemu kita itu ngomongnya lebih baik, dia terinspirasi gitu. Jadi jangan berpikir aku nggak mau ketemu mereka nanti. Saya pernah di titik itu soalnya, terus saya dinasihati sama ibu saya, jangan berpikir kayak gitu. Jadi Pak Nasrullah juga bilang kalau kita itu tetap bermasyarakat. Kalau seandainya mereka itu
ya mungkin kita bisa, jangan ngomongin gitu dong, kita ngomongin orang lain, atau kita ngomongin yang lain aja, kita alihkan pembicaraan. Tapi kalau nggak bisa, dalam hati istighfar gitu. Jadi wajarlah kita melakukan kesalahan, tapi yang penting kan kita itu beristighfar atas kesalahan itu, dan dosa itu pasti insya Allah dihapuskan, Bun. Jadi jangan menghindar ke tetangga karena alasannya takut gibah gitu. Jadi itu berarti kan kita syukur kayak gitu. Itu aja, Bun. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Ya. semuanya Ibu ya. Benar, apa yang disampaikan Bunda Dwi saya juga pernah ngalamin ya. Saya tuh karena proses hijrah ya, hijrah. Cuman kan kita ilmunya belum banget, saya ya ilmunya belum banget. Saya juga pernah seperti Bunda Dwi itu, Bunda Amira. Seperti Bunda Amira juga, pasti Bunda Amira lebih baik ya. Saya tuh kan kalau di lingkungan tuh kalau ada hajatun kan, alhamdulillah kita termasuk orang yang ditempatkan di tempat yang terhormat, penerima tamu atau apa. Nah, penerima tamu yang duduk itu biasanya itu kan orang-orang yang maksudnya alhamdulillah dalam tingkat ininya yang lebih bagus gitu kan dari saya, pegawai lah, inilah guru lah, semuanya itu kan. Sementara saya orang biasa, alhamdulillah saya dicuri. Cuman beberapa kali saya duduk gitu, kok isinya nggak bagus gitu ya, mereka tuh obrolannya selalu nggak bagus gitu menurut saya ya, membicarakan orang lain yang pasti itu ya nggak ini. Nah saya tuh menghindar, saya nggak maulah yang duduk gitu. Saya inilah gitu dengan alasan saya nggak mau gibah, sama seperti Bunda Amira tadi. Tapi kemudian alhamdulillah saya ilmu sih, kayaknya waktu itu saya dengar ceramah, sebenarnya itu perisai. Ketika saya menghindar itu perisai, berarti kamu nganggap kamu yang lebih bagus, kata dia gitu. Padahal kata dia tetap aja di situ ya, benar seperti apa Bunda Dwi tadi, kalau kita nggak bisa mewarnai, kita diam aja dulu, kita dalam hati istighfar, kita doakan mereka. Itu benar banget ya. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang seperti itu ya, dari Gurunda sendiri ya Mali ya, kalau nggak salah pernah cerita ya Bapak Nusrullah, tapi Pak Nas gini, tapi Pak Nas, tapi kemudian guru kita cuman senyum tapi dalam hati mendoakan gitu kan ya. Jadi sebenarnya ketika kita menghindar dari itu termasuk perisai katanya gitu ya. Maksudnya kita sebenarnya harus di situ, duduk di situ. Tapi karena kita merasa ini kok nggak bagus banget ya, gini aja ya gitu, ngindar lah. Di situ sebenarnya ada perisainya gitu, karena kita menganggap mereka kan memang benar ya, kita bilangnya bah doang, males gitu kan kan padahal seperti itu. Terima kasih Bunda Dwi ya. Bunda Amira, terima kasih, pertanyaannya inspiratif banget ya, pelajaran buat kita semua. Ya, terima kasih. Kita ke doa kafaratul majelis lagi ya, kemudian kita akhiri Zoom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami mohon tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Kami mohon ampun dan kami bertobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda semua dari saya, salahnya dalam dan kurangnya. Foto dulu Bu, foto dulu Bu. Maaf ya, selamat lahir batin ya semuanya ya. Ayo, Ya, ayo, senyum dulu yang Bunda manis. Satu lagi, silakan. Bunda Tini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, action. Nanti gantian ya sama yang bawah nih, soalnya Alhamdulillah. tar nanti. Yang bawah kan ada Bu Ida belum kebagian. 1, 2, Bu Santi ke sini dulu. 1, 2, action. Ya, udah. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda, hari ini luar biasa, banyak banget ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Dari saya mohon maaf lahir batin. Semoga bunda semua makin disayangi Allah, makin dicintai Allah. Amin. OP kita adalah menjadi Kekasih Allah. Amin. Izin keluar ya, Bunda. Jadi kangen tahu belum pernah ketemu ya.
Pengen ketemu ya Allah. Nanti kopi darat kita. Allah, mudah-mudahan Allah benar-benar mengizinkan kita untuk bersama-sama di Camp Oktober nanti ya. Amin ya Allah ya. Kumpul di Baitullah ya. Kopdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atebnya penuh, pada bisa kurban ya Allah, semuanya ya Allah, kurban sapi, Mudah-mudahan pokoknya sekeluarga ya Allah. maklunting saldonya penuh. Mudah-mudahan datang orang Baduy dompetnya penuh. Ada ini belanja-belanja kulkasnya penuh. Saldonya nambah Semoga terus ya, makin banyak, makin temu besar jodoh. sampai 5 miliar ya Allah. Izin keluar Bunda. Ya, assalamualaikum.